Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang inovasi produk pangan. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana sih metode fermentasi yang bisa kita kerjakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan metode lain yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan produk dan inovasi pangan. Yang pertama, diversifikasi atau penganekaragaman produk pangan. Di sini memiliki arti upaya untuk memanfaatkan bahan-bahan hasil pertanian dengan sifat fungsional yang sebelumnya jarang atau belum umum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga nantinya di sini bisa berakibat produk dengan nilai yang lebih, kemudian bisa menggunakan berbagai bahan lokal maupun byproduct atau hasil samping lainnya, dan produk akhir bisa berupa produk yang sudah pernah atau dan sebelumnya atau yang sama sekali baru. Contoh, keripik yang biasanya kita berasal atau dibuat dari tempe. Hal ini bisa dikembangkan dengan cara diversifikasi. Keripik dari bonggol nanas atau bonggol brokoli. Kemudian minuman campuran empon-empon dan kulit buah. Selanjutnya adalah ada pengembukan daging berupa saus sate dari daun pepaya. Dan contohnya adalah tepung dari biji atau isi dari buah, dan bisa berasal juga dari kopi, biji salak ataupun yang lainnya. Oke. Selain diversifikasi, nantinya kita rekayasa itu juga perlu kita kerjakan atau kita perlu lakukan dari kemasan dari pangan itu sendiri. Jadi rekayasa kemasan itu juga diperlukan untuk sebagai bagian dari bagaimana kita menginovasi suatu produk pangan. Rekayasa kemasan ini adalah termasuk dalam rekayasa. Karena apa? Memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tahan, perlindungan produk, masa simpan, meningkatkan penerimaan sehingga meningkatkan nilai jual. Kemasan seperti kita ketahui sendiri ada beberapa dibagi menjadi beberapa ya, misalkan ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kemasan primer atau kemasan aktif di sini bisa berupa edible film, yaitu adalah kemasan cerdas atau smart packaging yang mampu menunjukkan bahwa produk sudah expired. Jadi sudah ada identitasnya. Jadi bukan hanya berfungsi sebagai melindungi produk, tapi juga memberikan informasi, yaitu bisa berupa smart packaging atau kemasan yang cerdas. Desain kemasan sendiri juga merupakan salah satu alasan konsumen untuk membeli produk. Jadi kemasan itu bukan hanya berfokus, yang sebelumnya hanya berfokus untuk melindungi produk pangan, tapi sudah sampai bagaimana dengan kemasan itu bisa memberikan informasi mengenai produk. Kemudian dengan kemasan itu bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk yang kita produksi. Oke. Rekayasa kemasan itu sebagai contoh misalnya adalah pada kemasan pertama adalah ada kayak smart packaging yang tadi sudah saya sampaikan, yang nantinya memiliki fungsi sebagai penyerapan oksigen untuk produk berminyak atau digoreng. Contohnya, hal ini bisa diterapkan untuk produk-produk seperti keripik, kacang goreng, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa juga sebagai penyerapan kelembaban untuk produk yang harus kering, contohnya pasta. Kemudian adalah plastik penyerap logam pada kemasan susu. Jadi metode-metode lain yang bisa kita terapkan sebagai upaya untuk melaksanakan inovasi produk pangan itu ada beberapa. Contohnya yang tadi saya sebutkan, ada diversifikasi produk pangan, mengganti seperti itu, atau juga bisa metode lain yang keterkaitannya dengan produk, yaitu kemasan. Rekayasa kemasan ini menjadi sebuah rekayasa yang sangat penting pada era sekarang. Karena apa? Dengan kemasan, itu merupakan salah satu cara untuk bisa memberikan daya tarik bagi pembeli untuk bisa membeli dari produk yang kita produksi. Yang awalnya, kemasan itu hanya berfungsi sebagai melindungi produk agar tahan lama, agar tidak mudah rusak. Tapi dengan berkembangnya zaman, sekarang banyak kemasan-kemasan yang memiliki nilai lebih. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa contohnya adalah smart packaging, di mana di situ bisa memberikan informasi dengan kemasan yang melindungi untuk produk. Dengan adanya smart packaging, nantinya akan memberikan banyak informasi mengenai isi dari produk yang dikemas. Kemudian, kemasan itu sendiri juga bisa memberikan dampak yang lebih luas, yaitu adalah sebagai daya tarik bagi konsumen atau bagi masyarakat untuk bisa membeli suatu produk itu sendiri. Semakin kemasan itu menarik, semakin kemasan itu variatif, semakin kemasan itu informatif, nantinya
akan bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Yang pasti harapannya daya jual yang semakin tinggi, nilai ekonomi yang semakin tinggi itu bisa kita dapatkan dengan melaksanakan rekayasa dari kemasan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.